beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Jaran Lecong terus menyeret istri Gagak Sali menuju lapangan rumput di depan rumah kepala desa. Wanita itu meronta dan merintih minta dikasihani. Dia juga berusaha berontak, tapi tenaga Jaran Lecong cukup kuat untuk menyeret 4 wanita seperti itu sekaligus. Ayo jalan, cepat, jalan. Tidak, Tuan. Hamba mau dibawa kemana, Tuan? Kasihanilah anak hamba, Tuan. Hamba baru menyusui. Hamba baru menyusui, Tuan. Alangger. Cepat, cepat. Kalau rewel kupukul sekalian, cepat. Ampun, Tuan. Alangger, kasihan kau, Ger. Akhirnya wanita itu sampai juga di lapangan rumput. Warga desa mendesah berat, terlebih Gagak Sali yang melihat istrinya diseret-seret seperti seekor kambing. Hatinya amat sedih. Dadanya serasa terbakar menahan api amarah. Tapi warga desa Lopandak itu nampaknya tetap berusaha mengendalikan dirinya. Ampun, Tuan. Ampun. Hamba mau diapakan, Tuan? Kau tidak akan diapa-apakan. Tapi asal jangan rewel. Iya, Tuan. Hamba tidak rewel. Minggirlah Jaran Lecong. Baik, Tuan. Silakan. Apa benar kau baru saja melahirkan? Iya, benar, Tuan. Nah, kau tentu sangat menyayangi anakmu itu. Iya, Tuan. Hamba sangat menyayanginya. Kalau kau sayang pada anakmu, kau harus membantu kami. Siapa nama suamimu? Gagak Sali, Tuan. Gagak Sali. Siapa yang bernama Gagak Sali? Hamba, Tuan. Hamba Gagak Sali. Oh, rupanya kau termasuk salah satu di antara warga desa Lopandak yang bandel. Gagak Sali. Iya, Tuan. Kalau kau tidak mau memberi keterangan pada kami, kalau kau tahan dipukul dengan rotan, sekarang mari kita lihat istrimu. Hei kau, lihat sini. Iya, Tuan. Kau warga desa Lopandak.
Walaupun hanya seorang perempuan, sedikit banyak kau pasti tahu. Pasti mendengar apa yang sedang terjadi di desamu ini. Gagak Sali, suamimu itu adalah seorang pemberani. Dia laki-laki tulen. Dia pasti sanggup menjadi pelindung keluarganya yang amat dicintainya. Bukan begitu? Iya, Tuan. Kakang Gagak Sali memang seorang suami yang bertanggung jawab. Nah, itu bagus. Tapi agar bisa menjadi seorang pelindung yang baik, tentulah dia harus mempunyai sesuatu yang diandalkan. Apakah di rumahmu ada pedang? Tidak, Tuan. Kakang Gagak Sali tak pernah membawa-bawa pedang. Keris? Tidak, Tuan. Cundrik? Tombak atau parang? Atau senjata tajam yang lain? Tidak, Tuan. Tidak. Di rumah kami tak ada benda-benda seperti itu. Kami hanya menyimpan cangkul dan sebuah kampak tua untuk membelah kayu bakar. Kau jangan berdusta padaku. Sungguh, Tuan. Hamba tidak berdusta. Sungguh. Nah, kau pernah melihat suamimu belajar ilmu kanuragan? Latihan ilmu kanuragan. Itu latihan berkelahi, menendang, memukul, latihan jurus, latihan nafas. Tidak, Tuan. Kakang Gagak Sali tidak pernah latihan-latihan seperti itu. Dia sibuk bekerja di sawahnya atau tegalan. Dia rajin menanam ubi kayu, pisang dan labu, Tuan. Kalau dia tidak pernah latihan ilmu kanuragan, tidak punya senjata seperti pedang atau tombak, bagaimana dia bisa menjadi pelindung keluarga yang baik? Kau jangan bohong padaku. Tidak, Tuan. Sungguh, Tuan. Hamba tidak bohong. Suami hamba orangnya lugu sekali. Dia hanya sibuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia sangat mencintai anaknya, Tuan. Kau pernah melihat orang-orang berkuda melewati Lopandak ini menuju ke suatu tempat? Tidak, Tuan. Kau tahu daerah sekitar desa ini? Hamba jarang keluar rumah, Tuan. Hamba hanya keluar untuk membeli gula merah atau garam. Di mana kau membeli gula merah atau garam? Di lereng bawah sana, Tuan. Di rumahnya Aki Wangkali. Kau tahu siapa dia Sanggrama Wijaya? Kau tahu siapa Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Banyak Kapuk? Cukup, Paman Kebo Mundara. Perempuan itu, walaupun baru saja melahirkan, bisa juga membuat telingaku pegal. Benar, Gusti. Hamba juga menjadi kesal. Jong? Iya, Gusti. Ini cambuk. Perempuan itu perlu dicambuk. Kau prajurit, kau juga. Pegangi perempuan itu, biar Jalan Lijong bebas mencambuk punggungnya. Dua orang prajurit segera menyergap istri Gagak Sali. Perempuan yang tubuhnya masih nampak lemah itu berusaha meronta-ronta. Jangan. Ampun, Tuan. Ampun, Gusti. Gagak Sali menggigit bibirnya karena menahan luapan amarah. Bibir itu sampai pecah dan darah mengalir ke janggutnya yang ditumbuhi rambut. Rana Dikara melirik ke laki-laki di sebelahnya itu. Ampun, Tuan. Temukanlah imanmu, anakku. Iya, Paman. Saya akan berusaha untuk tabah. Walaupun hati saya seperti dicabik-cabik dengan pisau. Kuatkan jiwamu. Minta perlindungan pada Sang Hyang Pencipta Jagat Raya. Tindakan kamu suatu ketika akan lenyap dari muka bumi. Iya, Paman. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi juga menguatkan hati istri saya. Orang-orang itu memang berhati binatang. Tapi percayalah, kekuasaan Jaya Katuang tidak akan lama. Ampun, Tuan.
perempuan ini pingsan, Gusti. Seret dia ke pinggir. Baik, Gusti. Jaran Lecong menyeret istri Gagak Sali ke pinggir lapangan dan mencampakkannya di atas rumput. Beberapa orang warga desa kelihatan mengusap air matanya. Sementara itu, Arda Raja kelihatan lebih kesal. Tiba-tiba dia mendengus keras. Matanya menatap kerumunan orang-orang di depannya. Kurang aja. Hah? Kalian kira aku akan menyerah sampai di sini? Tidak. Kalau kalian tetap membandel, aku pun akan menggunakan segala macam cara untuk menang. Aku pasti akan memperoleh apa yang kuinginkan. Jaran Lecong? Iya, Gusti. Kau tadi berkata bahwa perempuan desa itu baru saja melahirkan anaknya. Iya, betul, Gusti. Anaknya baru berumur 20 hari. Masih merah, Gusti. Cepat bawa anak tikus itu kemari. Jangan, Gusti. Jangan libatkan anak hamba. Jangan, Gusti. Cepat, Jaran Lecong. Bawa anak itu kemari. Baik, Gusti. Oh, jangan, Gusti. Anak itu tak berdosa, Gusti. Bunuh saja hamba. Hamba rela mati, Gusti. Hamba rela mati asal Gusti jangan sakiti anak itu. Anakku, anakku. Aku harus ke sana, Wardamurti. Jangan, Kakang. Jangan. Untuk apa kita mengurung di rumah ini? Sementara warga desa yang lain dianiaya, disiksa. Gagak Sali, Wungkilur, Kuda Prana, dan yang lainnya disiksa. Dipukul dengan rotan, diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan istri Gagak Sali ikut diseret-seret dan dianiaya. Bahkan anak Gagak Sali yang masih merah, kata istri Wungkilur, juga diambil oleh mereka. Dan kita tinggal diam, mengurung diri di rumah seperti tikus. Tidak, Wardamurti. Aku harus ke sana. Jangan, Kakang. Kalau kau nekat, semua akan hancur. Kita hanyalah orang-orang desa, Wardamurti. Mereka pasti akhirnya menghancurkan kita juga. Benar, Kakang. Mereka bisa menghancurkan kita. Tapi mereka tak akan mampu berbuat apa-apa terhadap cita-cita kita. Cita-cita kaum lemah yang tertindas. Cita-cita rakyat banyak. Karena itu, kita harus mampu menahan diri. Ayahku sudah memberi tugas mulia pada kita. Maka kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai nanti terjadi perkelahian berdarah, maka kita harus berusaha menyelamatkan diri. Bukan untuk melarikan diri dari bahaya semata-mata, tapi untuk memberikan laporan pada Gusti Sanggramawijaya di Majapahit. Ya, tapi aku tidak sampai hati melihat warga desa ini dianiaya dan disiksa. Mereka itu benar-benar kejam, berhati binatang. Sudahlah, Kakang. Jangan risau. Kita harus mengemban tugas lain yang tak kalah beratnya. Sementara itu, Jaran Lecong sudah membawa anak Gagak Sali ke lapangan rumput. Gagak Sali hanya bisa memejamkan matanya melihat anaknya yang masih putih tak berdosa. Tahanlah dirimu, anakku. Tumbuhkanlah imanmu, Gagak Sali. Sang Hyang Widi akan melindungi orang-orang yang tabah dan berani. Sang Maha Agung, penguasa jagat alam semesta yang besar, yang tak terkalahkan, yang maha perkasa,
lindungilah kami dari tindak angkara murka. Berilah kekuatan di hati kami, supaya kami tetap berdiri tegak untuk membela keadilan-Mu dan kebenaran-Mu. Sementara itu si bayi merah masih terus menangis dan meronta di dada Jaran Lejong. Ardaraja segera menghampirinya. Apakah anak tikus itu tidak bisa diam, Jaran Lejong? Anak ini bandel sekali, Gusti. Suara tangisnya keras dan tenaganya besar. Dia meronta-ronta terus. Semula anak ini mau dibawa kabur oleh seorang wanita tetangganya. Untung hamba segera melihatnya. Wanita itu hamba campakkan ke selokan dan anak ini hamba bawa kemari. Kurang ajar. Ada apa, Jaran Lejong? Dia ngompol, Gusti. Kurang ajar. Banyak sekali yang kencing, Gusti. Diam! Tak ada yang patut untuk ditertawakan. Anak tikus itu juga warga desa Lopandak. Dan dia telah mengotori Jaran Lejong dengan air kencingnya. Itu berarti dia telah merendahkan derajat kita, Jaran Lejong. Berikan anak itu padaku. Cepat! Baik, Gusti. Baru saja Jaran Lejong mau melangkah ke arah Ardaraja, ketika dari balik rumah-rumah penduduk muncul seorang penunggang kuda. Ampun Gusti Pangeran, maafkan karena hamba datang agak lambat. Inilah kepala desa Lopandak, Gusti. Benar Gusti, hamba kepala desa ini. Nama hamba Rakawi Girang. Untung kau segera datang, sehingga aku tidak perlu bertindak terlalu jauh. Tapi itu tergantung pertanggungan jawabmu nanti. Iya Gusti, memang hamba datang selaku kepala desa Lopandak. Hamba datang untuk mengambil alih semua persoalan yang menimpa desa kami ini. Jaran Lejong. Iya Gusti. Kembalikan anak itu pada ibunya. Dia hanya akan mengganggu kita saja. Baik Gusti. Lejong melangkah ke arah istri Gagak Sali yang sudah mulai siuman kembali. Ibu muda itu pun segera meraih anaknya dan membawanya pulang sambil terus menciuminya di sepanjang jalan. Sementara itu, Ardaraja masih belum bergeser dari tempatnya berdiri. Rakawi Girang menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan terjadi. Rakawi Girang? Iya Gusti. Kau kepala desa di sini. Kaulah yang harus bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang terjadi di desa ini. Kau yang harus bertanggung jawab kalau ada warga desamu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh hukum di negara ini. Benar Gusti. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang prajurit dan juga pendekar Kediri terbunuh di desa ini. Apa benar begitu? Benar Gusti. Bahkan kamilah yang kemudian menguburkan jenazahnya di Lopandak. Kami datang ke Lopandak bukan semata-mata untuk mengusut peristiwa pembunuhan itu sendiri. Aku hanya ingin tahu perihal desamu ini, Rakawi Girang. Perihal apakah yang Gusti ingin ketahui? Apa kau mendirikan perguruan ilmu kanuragan di desa ini? Hamba tidak mempunyai alasan untuk mendirikan perguruan ilmu kanuragan, Gusti. Jangan bicara soal alasan. Jawablah pertanyaanku. Hamba sudah menjawabnya, Gusti. Aku mengendaki jawaban yang jujur. Gusti melihat sendiri bagaimana keadaan warga desa kami. Apakah mereka pantas dicurigai sebagai para pendekar ilmu kanuragan? Aku tidak tahu apakah mereka pendekar atau bukan. Tapi satu bukti,
bahwa Jaran Banggal terbunuh di tangan warga desa Lopandak. Dan menurut Jaran Nejong, yang sempat menyelamatkan diri waktu terjadi pengeroyokan itu, pemuda-pemuda Lopandak cukup terampil dalam hal ulah kanuragan. Ya, barangkali ada 1 atau 2 orang warga desa kami yang bandel, Gusti. Mereka belajar kanuragan secara sembunyi-sembunyi, Gusti. Entah pada siapa, kami pun tidak tahu. Tapi hamba berjanji akan menyelidiki hal ini, Gusti. Raka Wikira, kau jangan berputar-putar. Aku tidak butuh janji. Aku butuh pengakuanmu. Apalagi yang harus hamba akui, Gusti Ardaraja. Kau mendirikan perguruan ilmu kanuragan di sini, di Lopandak. Kau berkomplot dengan Sanggama Wijaya dan kaki tangannya. Hamba tidak bisa menerima tuduhan tanpa bukti, Gusti. Kurang ajar, Raka Wikira. Kau pun sama dengan warga desa yang lain. Sama persis. Bahkan kau lebih busuk dari mereka. Buat! Raka Wikirang tetap diam saja. Sekalipun air ludah Ardaraja menyiprati wajahnya, dia juga tidak menghapus air ludah itu. Darah Ardaraja tambah menggelegak. Serentak dia mencabut kerisnya. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.